Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fitra Ramadan dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Pada video kali ini kita akan merangkai rangkaian dot matrix 8x8 beserta programnya. Silakan disimak ya, teman-teman. Di sini untuk melakukan proses penyusunan rangkaiannya kita menggunakan software Proteus 8. Ini Proteus versi lama. Nah, setelah kita membuka Proteusnya, kemudian kita buat new folder, new projectnya. Tunggu. Kemudian ini bisa kita letakkan di bagian manapun di sini. Kemudian kita folder, kemudian kita next. Kita replace saja ini. Next lagi, next, dan finish. Nah, kemudian untuk udah sampai tampilan sini, kita klik isi. Nah, ini adalah tampilan untuk merangkainya. Nah, untuk membuat rangkaian dot matrix 8x8 itu kita akan melakukan pemrograman di Arduino-nya. Nah, Arduino ini berfungsi untuk memprogram untuk dot matrix-nya. Nah, untuk mencari komponennya itu kita mengklik komponen mode untuk yang sebelah kiri ini. Kemudian kita klik yang P ini. Nah, sini kita klik Arduino Uno. Nah, ini adalah komponennya. Ini kita oke. Pencet ke sini. Nah, ini adalah Arduino Uno-nya. Kemudian, saya akan menjelaskan di Arduino-nya ini. Untuk yang pin 13 itu, yang ini PB5 atau SCK itu adalah untuk clock ya, clock. Clock merupakan protokol data serial yang digunakan microcontroller untuk saling berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat. Itu untuk pin 13. Atau juga yaitu sinyal jam yang dihasilkan oleh perangkat master untuk mensinkronkan transmisi data. Jadi transmisi data ini dari Arduino ini nanti akan ditransmisikan datanya ke IC. Nah, IC itu bernama dengan IC MAX7219. Nah, untuk yang pin 11 ini itu digunakan untuk baris master untuk mengirim data ke perangkat peripheral. Itu untuk pin 11. Kemudian untuk yang pin 10 ini itu untuk load. Pin 11 ini DIN dan pin 10 ini load. Kemudian yang pin 13 tadi itu adalah clock, CLK ya. Nah, untuk pin 10 itu untuk menentukan perangkat mana yang sedang berkomunikasi dengan master. Nah, jadi untuk dari pin 13 sampai ke pin 2, pin 13 sampai ke pin 2 ini itu adalah digital input atau digital output-nya. Kemudian untuk pin 1 sampai pin 2 itu adalah TX atau RX. Kemudian untuk A0 dan sampai A5 itu adalah analog in. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari setiap pin pada Arduino. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita harus menyediakan namanya dot matrix. Kita menggunakan dot matrix yang 8x8. Nah, ini ada beberapa warna, itu ada 4. Kita gunakan yang warna merah saja. Kita gunakan 4 dot matrix. Kita letakkan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk dot matrix ini itu kita kontrolkan menggunakan setiap IC. Satu IC itu berguna untuk mengontrol satu dot matrix ini. Nah, IC yang digunakan itu adalah IC MAX7219. Kita cari lagi MAX7219. Nah, ini adalah simbolnya. Ini adalah komponennya. Kemudian kita klik OK. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita ambil lagi juga untuk komponen yang namanya itu terminal mode ya, maaf. Sebelumnya itu terminal mode untuk powernya. Nah, power ini kita hubungkan ke pin 18 pada IC. Nah, kita hubungkan. Kemudian, nah, di sini karena untuk menggunakan satu jalur itu kita hubungkan pin ke sini, itu terlalu memakan banyak jalur
pin ya, jalur kabelnya nanti akan terlihat berantakan. Nah, untuk memperindahnya kita menggunakan default di sini, kemudian kita klik 2 kali di sini. Nah, kita gunakan yang seperti ini aja. Ini untuk ke 13-nya kita gunakan untuk 3 pin. Kemudian untuk semuanya ini kita blok semua, klik kanan, kemudian kita X mirrorkan. Nah, ini kita majukan sini. Nah, untuk yang digunakan itu pin 13, pin 11, dan pin 10. Setelah dihubungkan itu kita kasih nama ini. Untuk yang atas kali itu adalah clock ya, kita singkat saja menjadi CLK. Kemudian untuk yang kedua ini kita kasih nama untuk pin DIN ya, yang 11. Kemudian untuk yang bawah ini pin 10 itu untuk load. Nah, ini setelah kita beri nama, ini juga kita hubungkan menggunakan yang default tadi. Hubungkan, itu ada 3. Hubungkan ke sini. Nah, ini juga kita kasih nama sama yang dengan di sini agar pin ini dan pin yang ini itu nyambung. Dengan catatan itu namanya harus sama. Karena ini untuk pin 1 itu DIN, kita kasih nama juga DIN di sini. Nah, jadi DIN ini tersambung dengan DIN yang pada Arduino kaki 11 ini. Kemudian ini untuk load. Dengan catatan ini juga harus sama namanya. Kemudian ini untuk clock. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita hubungkan ini setiap ini pin yang A sampai DP itu fungsinya itu kita hubungkan ke dot matrix ini yang bagian atas. Bagian atas pada dot matrix ini. Nah, kita kasih pin lagi untuk kakinya terus ini kita buat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita blok semua, untuk kita klik kanan, kemudian X mirror. Nah, hubungkan lagi. Oke, kita hubungkan. Cara cepatnya itu kita klik 2 kali di sini. Nah, kemudian kita kasih nama. Untuk yang di sini kita kasih nama A1, bebas ya, mau ngasih nama apa. BB1, C1, D1, P1, F1, G1, kemudian ini namanya DP1. Nah, ini adalah untuk namanya. Kemudian untuk IC ini kita ubah namanya menjadi IC pertama. Ini udah selesai. Kemudian untuk yang di bawah ini itu juga kita kasih kaki juga, pin seperti ini agar terhubung. Untuk yang kaki bawah ini untuk pin DIG 0, DIG 0 sampai DIG 7 itu dihubungkan ke the matrix yang bagian bawah ini. Nah, cara cepatnya itu kita tidak perlu lagi untuk memencet satu-satu lagi bikin seperti ini. Itu ada caranya, yaitu kita blok lagi yang ini, kemudian kita klik kanan, kemudian blok copy. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, kita hubungkan ini namanya tidak harus sama yang seperti ini. Kita ubah menjadi angka aja ya. Angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Nah, ini adalah namanya. Nah, kemudian kalau sudah menjalankan sudah membuat IC ini, itu semua pinnya udah terhubung. Nah, kita blok untuk bagian ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita blok copy. Kita pindahkan ke bagian yang atas ini. Nah, kemudian kita blok lagi, klik kanan, kita rotate ke kiri. Nah, ini kita cara menyusunnya itu kalau untuk kaki DP itu berada di bagian depan untuk tersambung ke sini.
Nah, supaya lebih mudahnya kita tinggal pindahkan aja ini ke depan. Nah, kita blok, kita hubungkan lagi ke sini, dan kita hubungkan satu persatu. Nah, kita klik 2 kali aja agar lebih cepat. Nah, jadi untuk yang kaki ini, yang A sampai DP itu kita beri nama A1, B1, dan DP1. Kemudian kita hubungkan ke bagian atas dan matriks ini. Ini sudah selesai. Sekarang untuk yang bagian bawahnya, kita blok semua. Kemudian kita klik kanan, kita blok copy, kita klik di sini. Kemudian kita blok lagi, kita rotate ke kanan. Nah, ini bisa dilihat, itu untuk kaki sebelahnya itu berada paling depan, untuk di kaki sini. Sedangkan untuk yang atas itu DP-nya yang di depan. Baru menyusul A1, B1, C1, dan begitu seterusnya. Nah, untuk yang di sini, kita 11-nya di depan, cara cepatnya itu kita blok semua. Klik kanan, dan X mirror. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, setelah hubungkan. Nah, ini sudah terhubung antara IC yang satu ini ke dot matrix yang bagian ini. Nah, dikarenakan ini ada 4 dot matrix, berarti kita menggunakan 4 IC. Nah, cepatnya itu kita blok lagi yang IC ini. Kemudian kita klik kanan, blok copy. Kita ambil yang ke sini. Nah, 1, 2, 3. Nah, sudah. Nah, ini kan namanya sama semua nih. Berarti otomatis IC ini semuanya melayani untuk satu dot matrix. Nah, kita ubah lagi. Nah, di sini kan ada diode nih. Diode ini berfungsi untuk menyambungkan dari IC pertama ini ke IC selanjutnya. Nah, kita hubungkan ke IC yang kedua ini, kita kasih nama IC 2. Nah, untuk ini, kaki yang ini, itu kita kasih nama DIN 1. Nah, kemudian ini kita, karena terhubung dari diode ke DIN yang IC 2, itu kita kasih nama DIN 1 di sini. Nah, sudah. Kemudian untuk diode 2 ini juga kita kasih nama diode DIN 2, DIN 2. Kemudian di sini juga namanya DIN 2. Ini untuk IC yang ketiga. Jadi IC 1, IC 2, dan IC 3. Dan begitu pun seterusnya ini untuk IC 4. Ini DIN 2, berarti di sini adalah DIN 3. DIN 3 ini melayani untuk DIN 3 di sini yang IC 4. IC 4. Nah, yang ini itu kita kasih nama DIN berikutnya. Atau bisa juga untuk ke DIN 4. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk IC kedua ini kita ubah namanya menjadi kita ubah ini menjadi A2 ya, karena IC kedua. Ini B2, ini C2, kemudian ini D2, D2, F2, D2, dan DP2. Kemudian untuk yang bawah ini itu nggak harus sama juga ke yang sini. Nanti takutnya terhubung dari IC ini ke IC kedua ini. Kita ganti namanya menjadi 21, 22, 23, 23, berarti di sini 24, 24, 25, 26, 27, kemudian 28. Nah, ini untuk IC kedua, kemudian kita hubungkan ke dot matrix yang bagian 2. Kita blok copy semuanya. Kita letakkan di sini. Kemudian kita klik kanan, itu kita rotate ke kiri. Nah, untuk DP-nya ini seperti saya bilang sebelumnya itu DP berada di depan. Kita blok semua. Kita letakkan ke sini, kemudian kita hubungkan ke dot matrix-nya. Nah, sudah. Kemudian untuk yang bawah dot matrix itu kita hubungkan ke
yang IC yang kedua ini kita blok semua, klik kanan, blok copy, kita rotate ke kanan, kemudian nanti kita X mirrorkan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya itu, untuk yang di bawah itu angka yang terdepan yang dari IC itu yang berada di depan dot matriksnya. 21, 11, 22, 22, 12. Seperti itu ya. Ini kita hubungkan. Oke. Nah, baru 2 IC yang terhubung ke dot matriks, kemudian kita ubah lagi yang untuk IC ketiga ini. Nah, ini namanya kita ubah menjadi A3 karena IC ketiga ya. Ini B3, C3, B3, E3, F3, G3, dan DP3. Untuk yang bawah ini kita kasih nama 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nah, untuk IC ketiganya. Jadi kita hubungkan ke dot matriks yang ketiga. Kita blok copy, ini kita letakkan ke sini. Klik kanan, kemudian kita blok lagi, klik kanan, kita rotate ke kiri, kemudian kita pindahkan yang DP3 ini ke depan, kita blok lagi, setelah di blok kita turunkan lagi. Nah, kemudian kita hubungkan ke dot matriksnya. Di bawah, di kanan, blok copy, sini, di kanan, copy lagi, kita rotate ke kanan, dan kita tunjukkan sini. Nah, kita hubungkan. Nah, ini masih tersisa untuk dot matriks yang terakhir itu untuk IC 4. Coba lagi namanya ini untuk A4, D4, C4, D4, M4, D4, G4, dan DP4. Dan ini 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48. Oke. Ini kita hubungkan untuk IC yang 4 ini, itu yang ini ke maksudnya kita blok copy, tekan ke atas, klik kanan, blok, klik kanan lagi, kita rotate ke kiri, kemudian untuk DP-nya ini kita pindahkan ke depan. Kita blok, turunkan, dan kita hubungkan ke dot matriksnya. Kemudian untuk yang di bawah ini kita juga seperti biasa, seperti tadi kita blok copy, sini, klik kanan, blok lagi, kita rotate ke kanan, kemudian kita X mirrorkan. Nah, inilah untuk rangkaian dot matrix 8x8 ini. Ini Arduino-nya dan ini dot matrix-nya. Nah, untuk Arduino ini itu harus kita program dulu. Programnya menggunakan software Arduino. Nah, caranya ini saya sudah menyiapkan program Arduino-nya untuk yang dot matrix ini. Sebentar saya buka. Nah, ini merupakan program Arduino untuk dot matrix 8x8. Ini adalah programnya.
Ini saya menggunakan MD Parola H dan MD Max 72XX. Ini untuk berguna untuk yang IC yang Max 7219 tadi. Nah, di sini hardware tipenya itu FC16HW. Ini adalah programnya. Nah, untuk mengubah nama di tampilan .matrix nanti, itu mengubahnya di bagian sini. Char new music buff size. Nah, sini kita ubah. Ini kan tulisannya welcome to indomaker.com. Sekarang kita ganti menjadi dasar sistem digital. Untuk control speed-nya itu di bagian sini ya. Nih, 40 ini. Scroll speed. Jadi untuk yang bayangan yang di .matrix itu semakin kecil angkanya itu semakin cepat ya. Ini 40 kita ubah menjadi 35 ya. Supaya lebih enak lihatnya. Sudah selesai. Nah, ini untuk rangkaian Arduino, program Arduino-nya. Kemudian kita selesai dari program ini, kita verify dulu programnya. Apakah ada yang salah atau tidak. Ini lagi proses compiling skit. Tunggu sampai dia down compiling. Nah, sini sudah down compiling. Kemudian kita scroll ke atas ini. Kemudian kita cari untuk data buat Arduino-nya. Kita scroll sampai ke bawah. Kemudian kita scroll ke kanan. Cari yang hex. Nah, ini dianya. Hex. Nah, kita copy. Kita blok semuanya. Ini tanda kutipnya dosa di blok juga sampai C sampai yang hex ini. Kemudian kita blok, kita copy. Nah, kemudian kita masuk ke Proteus tadi. Ini dia. Ini kita akan menjalankannya. Kemudian kita klik 2 kali pada komponen Arduino-nya. Kita klik di program file dan kita paste. Kemudian kita oke. Nah, ini programnya itu sudah terhubung dari software Arduino tadi ke Arduino yang ini. Kemudian kita jalankan dengan mengklik tombol play di sini. Nah, bisa dilihat tulisannya itu. Dasar sistem. Ini mohon maaf ya kalau tulisannya itu agak jelek, itu dikarenakan di sini CPU saya lagi tidak beraturan karena kan saya lagi merecord untuk Zoom ini, kemudian menjalankan 2 program itu Arduino. Dan saya juga menjalankan 2 software yang termasuk software yang berat juga, itu Proteus dan Arduino. Dan Zoom ini juga. Nah, bisa dilihat di dalam matriksnya itu ada sebuah huruf ya yang saya program tadi. Itu tulisannya dasar sistem digital. Nah, bisa dilihat. Ya, maksud dari lampu merah dan biru itu berarti programnya berjalan. Jadi untuk dari sini itu A sampai ke DP itu kalau kita lihat secara perlahan itu berubahnya beraturan. Jadi ini nanti biru, ini merah, ini biru, ini merah, ini biru, merah, biru, merah, biru, 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 biru semuanya. Biru itu hidup dan merah itu mati. Nah, jadi untuk IC yang ini itu melayani untuk .matrix yang ini. Kemudian untuk IC yang kedua itu melayani untuk .matrix kedua ini. Jadi bergeraknya seperti ini, dari kanan ke kiri. Nah, inilah buat rangkaian .matrix 8x8 menggunakan Arduino Uno, IC Max 7219, kemudian menggunakan .matrix 8x8. Baik, cukup sekian untuk membuat rangkaian .matrix 8x8 ini. Semoga bermanfaat buat penonton dan semoga bermanfaat ke depannya. Di sini saya mengerjakan ini untuk membuat tugas UAS dasar sistem digital saya. Terima kasih buat Bapak Tri Hendrawan karena telah memberikan tugas video ini buat syarat untuk melengkapi nilai UAS saya. Terima kasih.
Bila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Bila saya ada kesalahan perbuatan, saya juga mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.